Pada saat ini, gadis di bawahnya mengguncang tubuh langsingnya dan membuka matanya. Amelia bangun. Ketika pengawal hitam menyerangnya, dia menahan nafas dan diam-diam menghindari organ vitalnya. Tapi sekarang lehernya sakit, dan mata air cerahnya juga ternoda dengan sedikit rasa malu. Amelia, apakah kamu sudah bangun? Amelia membuka matanya untuk melihat ke arah Bisma, tanpa menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Kamu di sini? Rena menyuruhmu datang? Kamu sepertinya tahu aku akan datang. Amelia duduk dan mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh lehernya yang sakit. Saya hanya ingin melihat apa tawar-menawar terakhir Rena, dan saya juga ingin melihat seperti apa akademisi Mahendra dan Rena. Hubungan apa yang kamu miliki? Bisma menatapnya. Kamu sudah lama mencurigaiku? Amelia mengangguk. Saya hanya berpikir itu kebetulan. Setiap kali aku bersamamu, Rena akan berada di sana tepat waktu, dan kemudian Tuan Henry akan datang. Sudah pasti bahwa kamu dan Rena melakukan kontak pribadi, tapi saya tidak tahu apakah kamu telah bekerja sama. Mata hitam dingin Bisma meluap dengan senyuman kecil. Faktanya, dia tidak punya kejutan. Dia tahu dia akan bangun, dan gadis dalam ingatannya tidak akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu untuk dipukuli. Sekarang, menurutmu kita tidak punya kerja sama? Amelia menjawab, Akademisi Mahendra, aku percaya kamu, Rena dan kamu bukan tipe orang yang sama. Setelah berbicara, Amelia mengangkat kakinya dan pergi. Bisma tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangan serta menggenggam pergelangan tangan rampingnya. Rena benar. Hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Kamu sudah meletakkannya di tempat tidur saya. Beberapa kata akan terasa manis bagiku. Yang saya inginkan bukanlah kepercayaanmu, tapi kamu. Amelia terdiam dan kembali menatapnya. Akademisi Mahendra, saya adik iparmu. Oh, kata Bisma sambil tertawa rendah, kamu saudara ipar? Amelia sedikit takut. Dia dan Henry belum menyelesaikan masalah mereka, dan masalah ini belum diberitahukan kepada siapapun. Bagaimana dia tahu? Amelia, aku masih mengatakan perceraian itu. Datanglah ke kota Makassar bersamaku. Aku menyukaimu. 2 tahun lalu di jalanan kota Makassar, aku melihatmu pada pandangan pertama. Orang yang ingin kutemukan, sepertinya aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Amelia menggantungkan tubuh langsingnya, lalu menatap Bisma. Aku masih bilang jangan buang waktu untukku, aku tidak layak, aku akan pergi ke ibu kota Makassar tapi tidak bersamamu. Saya pergi sendiri, saya tidak asing dengan kota Makassar dan tidak membutuhkan perlindunganmu. Dia berkata bahwa dia akan pergi ke kota Makassar sendirian dan tidak membutuhkan perlindungannya. Jika Henry ada di depanmu, bukankah kamu membutuhkan perlindungannya? Bisma tiba-tiba bertanya. Berbicara tentang nama Henry, hati Elena sangat sakit. Butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar kemandirian dan keberanian, tetapi sejak bertemu dengannya, dia selalu ingin bergantung padanya dan hidup di sayapnya. Jika itu Tuan Henry, aku ingin dia pergi ke kota Makassar bersamaku. Bisma meringkuk jari-jarinya. Dia memberikan jawaban dengan terus terang. Dia tidak membutuhkan perlindungan, dia hanya membutuhkan perlindungan dari orang itu. Akademisi Mahendra, saya selalu menganggapmu sebagai teman saya. Dan kembali ke ibu kota Makassar. Kalau tidak, kita bahkan tidak perlu berteman. Tuan Henry dan saya tidak bisa dianggap remeh, karena kecuali langkah terakhir, kami telah melakukan segalanya, kami saling melengkapi. Tubuh Bisma yang tampan dan panjang langsung terdiam, dan dia tahu betapa tegas dan kejamnya gadis di hadapannya itu. Orang yang tidak dia sukai tidak akan pernah diberi kesempatan. Pada saat ini, Amelia menarik kembali pergelangan tangannya dengan paksa, berbalik, dan pergi. Seharusnya sudah terlambat bagimu untuk keluar sekarang, Henry ada di sini. Apa? Amelia berhenti,
dan dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Ternyata chip tawar-menawar terakhir Rena adalah Henry. Bisma berkata, "Henry, tidak ada yang bisa memaksanya. Jika dia tidak memberi kesempatan, Rena tidak akan bisa naik ke tempat tidurnya. Tetapi jika dia memberi kesempatan, dengarkan, dia mengatakan bahwa Rena baik kepada Henry. Saya tidak tahu apakah Henry juga memiliki tempat di hati Rena." Sebelum Amelia selesai mendengarkan, dia membuka pintu dan lari keluar. Begitu dia berlari keluar, dia bertemu Sydney. Karena warisan kakek Wijaya, Sydney kini takut bertemu Amelia. Dia mencibir, "Amelia, kamu di sini?" Amelia menatap Sydney dengan mata merah. "Di mana Rena?" Rena sepertinya sudah memasuki ruangan. Pada saat ini, pelayan di sampingnya mengangguk dan berkata, "Ya, wanita tertua, saya telah memasuki kamar." Tuan Henry datang belum lama ini. Mereka telah memasuki ruangan bersama. Sudah cukup lama dan mereka belum keluar. "Henry ada di sini?" Tanpa sepengetahuan Sydney, dia baru saja kembali. Amelia dengan cepat mendorongnya dan langsung pergi ke kamar Rena, di mana pintunya sekarang ditutup. Papa, Amelia mengangkat tangannya dan menepuk pintu dengan keras. Pintunya tidak terbuka. Dia mengangkat kakinya dan menendang pintu. "Rena, keluarlah untukku." "Tuan Henry, apakah kamu di dalam? Cepat buka pintunya." Sydney tercengang. Aura Amelia adalah pertarungan. Dia hanya melihat Yulia menangkap kesetiaan itu. Aura Amelia juga seperti menangkap kesetiaan, dan aura kuat ini tidak kalah dengan Yulia. Sydney bisa melihatnya, wanita sangat mengerikan. Di dalam ruangan, Henry menerima pesan teks dari Rena dan bergegas. Rena membawanya ke kamar. Mata sipit Henry yang seperti elang melirik dengan cepat. "Di mana Amelia?" "Aku tidak menyakiti Amelia. Dia ada di kamar sebelah." Henry menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kamu sebaiknya tidak menyentuh rambutnya, atau aku mengubur seluruh keluarga Wijaya." Henry melangkah keluar dengan kaki panjangnya dan melangkah dengan tajam. Celana panjang yang dirancang seperti pisau mengikuti langkahnya menjadi busur yang kuat dan mempesona. Ada kecemburuan di mata Rena, dan Amelia mengubah dua dewa laki-laki Henry dan Bisma dengan begitu mempesona. "Bapak Henry, jangan pergi." Rena bergegas dan memeluk pinggang halus Henry dari belakang. Henry berhenti. "Lepaskan tanganmu." "Bapak Henry, kenapa kamu begitu kejam padaku? Jelas aku bertemu denganmu lebih dulu. Lihat lebih dekat, aku tidak lebih buruk dari Amelia." Mengatakan bahwa Rena melepaskannya dan berjalan di depannya, dia mengangkat tangannya dan melepas jasnya, memperlihatkan rok suspender di dalamnya, yang juga berwarna sampanye. Amelia, yang berada di bawah cahaya redup malam itu, dengan cepat muncul dari pikiran Henry. Dia baru saja mandi, dan bahkan ruangan itu memancarkan aroma tubuhnya. Rok bretel berwarna sampanye menutupi lekuk tubuhnya yang lembut dan lembut. Sepasang mata bening berwarna hitam dan berair, dan ada ombak yang berkilauan. Sekarang Rena mengenakan gaun tidur sampanye yang sama, dan dia bertabrakan dengan Amelia malam itu. Rena telah meniru Amelia sejak dia masih kecil. Apakah dia memakai atau berbicara? Jadi tidak aneh untuk memakai bajunya, dan dia sangat percaya diri. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang baik, dan dia akan terlihat baik malam ini. Henry terpikat. Henry adalah alat tawar terakhirnya. Dia ingin membongkar nasi untuk membuat nasi matang dan menjadi Nyonya Amelia. Sekarang adalah kesempatannya untuk masuk. Dia tidak akan pernah melewatkannya. Meski sudah mempersiapkan dengan matang, di depan Henry, wajah cantik Rena masih menunjukkan rona malu dan gugup. "Tuan Henry, aku sama sekali tidak kalah dengan Amelia, dan aku akan lebih menyenangkan darinya. Biarkan aku menjadi wanitamu." Henry tidak menghindar, mata sipit yang dalam itu perlahan menyipit.
Dia melihat ke arah Rena dari atas ke bawah, lalu berkata, "Sudahkah kamu mandi?" Rena belum pernah dilihat seperti ini oleh Henry. Pria Henry ini memiliki wajah tampan yang membuat marah semua makhluk hidup. Dia yang terbaik di antara pria. Dia memiliki berkat kekayaan dan status kekuasaan. Temperamen maskulin yang dewasa dan mahal itu mudah. Itu membuat orang merasa malu, bahkan wanita yang sempurna pun tampak tidak percaya diri di hadapannya, takut dia memiliki beberapa kekurangan yang tidak bisa menandinginya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.